Raden Masaid Surakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Besti Gayang Yang. Oke, siang ini kita masih produktif ya walaupun di bulan puasa nih, tapi harus tetap semangat. Kali ini Besti Gayang lagi kedatangan narasumber dari UKM Lomba LPM Pers Lokus. Oke, tepuk tangan dong untuk teman-teman LPM Lokus. Nah, sebelumnya seperti biasa mari kita perkenalan dulu, soalnya kalau nggak perkenalan nggak kenal. Kalau saya yang kedalaman. Silakan Mbaknya. Ya, halo Pak Ica dan semuanya. Perkenalkan, nama aku Devi Tiarhati. Dipanggilnya Mbak siapa? Bisa dipanggil Devi. Saat ini saya menjabat sebagai pimpinan umum atau PU. Kita langsung udah kenalan dari pimpinannya. Selanjutnya Mbaknya. Halo, namaku Elsa Rewato Marfuah, bisa dipanggil Elsa. Aku sebagai pimpinan redaksi. Lali. Lanjut lagi Mas ya. Halo, aku Matius Hermawan S. Panggilannya Awan. Jabatan di Lokus Kadif. PSD. Kadif PPSDM. Tahan dulu dong. Ini siang-siang kayak gini, nahan lapar, nahan haus. Mbak Masnya puasa semua kan ya? Enggak. Alhamdulillah. Lagi utur. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di sini. Berhubung tadi itu kita baru aja sama teman-teman T-Maps. Sekarang kita ketemu sama teman-teman Lokus. Agak berbeda nih ya. Iya, beda. Saya juga merasakan yang beda. Oke, kira-kira dari Mbaknya mungkin selaku pimpinannya boleh minta penjelasan UKM Lokus itu di tatanan UKM atau tatanannya UIN itu kerjanya di bagian apa? Nggak kerja sih, kayak kontribusi lah. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi, lembaga pers mahasiswa Lokus itu kan lokomotif kampus. Lokus itu adalah lokomotif kampus. Jadi, kita bergerak di bidang jurnalistik, fokusnya di pers gitu dan juga kepenulisan. Nah, kita aktif sejak 2018 sampai sekarang. 2018 sampai sekarang berarti sudah hampir berapa tahun, Mbak? 6 tahunan. Untuk anggotanya sendiri nih Mbak, anggota teman-teman LPM Lokus, benar? Betul. LPM Lokus udah mencapai berapa orang? Untuk tahun 2023 ini anggota kita ada sekitar 24 anggota. Itu pengurus aja atau memang udah keseluruhan? Ya, secara keseluruhan. Ya, dan di Lokus itu ada 4 divisi. Boleh mungkin gantian kali ya, Mbak Elsa bisa Mbak Elsa. Frozen. Mbak Elsa bisa dijelasin ada berapa divisi di LPM Lokus? Kalau di Lokus itu ada 4 divisi utamanya. Yang pertama itu redaksi. Redaksi itu aku yang sebagai ketua redaksinya. And then ada juga Litbang di bagian divisi penelitian dan pengembangan. Terus ada Wawan dari PSDM. PSDM itu apa kepanjangannya? Pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya manusianya, fokus ke internalnya Lokus. Kemudian ada Jakper yang fokus ke untuk menebar jejaring sayap-sayap Lokus. Sayap-sayap Lokus. Kalau tadi kita kedatangan T-Maps namanya Mbak Puan. Oh iya, Puan. Kita berarti belum progresif. Iya. Nah, kalau dari divisi redaksi sendiri nih yang dibawain sama Mbak Elsa, divisi redaksi ini biasanya ngeliput kah? Terus biasanya ngeluarin press release terkait kegiatan teman-teman mahasiswa UIN atau lebih? Ada yang lebih? Kalau ruang kerja dari redaksi sendiri itu lebih fokus pada tentu aja ke dapur redaksinya ya, proses-proses redaksi dalam pembuatan berita dan lain sebagainya. Nah itu dimuatnya dalam, pertama kalau misalnya liputan harian, liputan yang umum itu biasanya nanti akan dimuat ke webnya Lokus di lokus.com. Tapi kalau misalnya untuk program-program yang tahunan kayak grand projectnya Lokus itu ada 3, ada 2 buletin, salah satunya di sini, dan 1 golden projectnya itu majalah. Jadi semua produk liputan itu dibawahi oleh redaksi sendiri. Tentu saja dibantu teman-teman dari divisi lain. Jadi nggak ada yang berjalan sendiri.
kalau misalkan dari Mas Awan nih, Mas Awan kan Kabid ya? Kadif. Kadif dari PPSDM. Nah, kira-kira prokernya dari kemarin sampai sekarang itu PPSDM apakah masih tetap sama kayak teman-teman UKM lainnya atau ada yang berbeda nih dari Lokus? Kalau dari Lokus, karena kita fokus ke jurnalistik, PSDM itu penguatannya lewat workshop internal. Itu ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Itu ya seputar yang dibahas jurnalistik dasar, mulai dari sejarah pers, kode etik, reportase, penulisan. Terus yang tingkat lanjut itu kita mulai kenalan sama produk jurnalistik yang lebih serius kayak reportase mendalam sama investigasi gitu. Agak serut puasa. Lebih Terus, jadi kayak pembuatan pelatihan kayak gitu ya. Iya. Dan itu terbuka kok buat siapapun. Jadi Untuk bukan hanya untuk internal teman-teman Lokus saja, tapi mahasiswa lain juga bisa ikut nih. Ya bahkan dari kampus lain juga pernah datang sini. Nah, biasanya kalau misalkan ngadain pelatihan kayak gitu, biasanya tempatnya di mana nih, Mas? Kalau tempat buat PJTD itu kita nggak tentu ya. Kalau tahun saya karena pandemi itu tempatnya cuma di kampus. Ya kurang asik sih. Cuman buat teman-teman yang pengen ikut PJTD ke kampus lain lewat delegasi misalnya, itu kita ikut program PJTD di kampus lain. Cuman dari tahun kemarin itu PJTD-nya tempatnya agak seru, itu tempatnya di salah satu komunitas Ahmadiyah di Solo. Jadi sekalian kita belajar. Iya. Mengenal. Oke. Tadi udah dijelasin, teman-teman dari LPM Lokus juga membuka pelatihan juga ya. Dan itu umum teman-teman mahasiswa lain yang memang masih kurang paham terkait cara ngeliput gimana, terus buat berita itu bisa ikut gabung kan ya? Bisa Bisa banget. pelatihan ini tuh nggak selain pelatihan kejurnalistikan, kita ada juga tahun kemarin buka pelatihan penulisan cerpen. Tulisan Puisi. cerpen, puisi. Iya. Jadi ini bener-bener apa ya, kesempatan gitu, mahasiswa yang pengen join, pengen belajar bisa banget ikut kita. Jadi tidak melulu terkait berita, reportase, enggak. Tapi teman-teman LPM Lokus juga punya produk nih, kayak yang di depan sudah terpampang. Ada cerpen juga ya Mbak ya? Yes. Coba. Ini ada opini. Nah ini kira-kira boleh dikasih tahu singkat aja sih Mbak, nggak usah dibaca semua, kayaknya nggak cukup. Ya mungkin kalau untuk antologi cerpen ini kan pasti jelas ya pengumpulannya ini cerpen. Beberapa pengumpulan cerpen hasil karya dari anggota kita internal. Lalu juga ada yang di sini beberapa majalah. Kebetulan itu setiap tahunnya pasti kita ada golden projectnya majalah. Dan selain itu juga ada buletin sastra dan buletin umum. Kalau untuk buletin sastra pasti kan dalamnya sastra ya, kebebasan cerpen, apapun itu, atau komik seperti itu. Dan di majalah kita setiap tahun pasti mengangkat tema yang berbeda. Terakhir, 2 tahun terakhir 2021 kita tema lingkungan, isu lingkungan, dan juga tahun 2022 kemarin kita Win Story, Win Untold Story. Nanti lebih jelasnya bisa dari pemretnya sendiri ya yang menjelaskan. Oke, nah mungkin teman-teman masih pada bingung nih Mbak. Di depan kan udah ada beberapa majalah sama cerpennya juga. Nah kira-kira dari teman-teman LPM Lokus ini diperjualbelikan atau memang kita sebagai mahasiswa bisa menikmati hasil dari teman-teman Lokus itu jalurnya kemana gitu? Ya tentunya semua produk Lokus itu gratis ya Kak ya. Gratis. Iya, Jadi karena teman-teman bisa karena semuanya tuh berhak juga, mahasiswa itu ada hak di sini. Ya dari uang mahasiswa juga kan. Jadi selain kita cetak setiap tahunnya, setiap produk kita cetak, teman-teman juga bisa akses di isu.com isu untuk membaca online gitu. Nah, kira-kira misal kayak saya nih ya, aduh aku pengen baca majalah yang ada di kampus nih. Nah, itu mintanya langsung ke teman-teman Lokus atau datang ke kantor Lokus atau bagaimana? Boleh banget datang, tapi setiap kita selesai buat terbit majalah, kita kan pasti ada launching juga.
Terus kita bagi-bagi ini distribusikan ke setiap fakultas dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus kita pasti bagikan kok. Nah kalau teman-teman ada yang belum kebagian mungkin pas lagi nggak di kampus distributornya bisa banget datang ke SC lantai 2 ke Sekre Lokus. Oke, jadi untuk mahasiswa UIN dan Mas Said nih ya, misalkan memang teman-teman butuh buku bacaan terkait kampus atau isu-isu yang memang lagi happening di kampus, terus selama 1 tahun ini isunya apa aja sih yang ada di kampus kita, itu bisa banget ya nanti minta majalahnya atau bukunya ke teman-teman LPM Lokus kayak gitu. Nah, tadi udah dijabarin terkait divisi ya Mbak ya, divisi. Tadi ada 4 divisi. Kalau sepengetahuan saya dari beberapa UKM yang memang sudah menjadi bintang tamu di Listiga yang ini kan ada divisi PR. Nah, ini baru dengar nih di teman-teman Lokus tuh belum ada bagian PR. Kira-kira tupoksi PR itu jatuhnya kemana sih? Ke PPSTM kah? Atau memang dari pimpinannya sendiri yang memang membuka relasi ke eksternal maupun internal? Bisa Jakper jatuhnya. Jakper. Jaringan sama perusahaan. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gitu, jaringannya lingkup kampus atau kayak tadi yang Masnya bilang komunitas, sejauh ini relasi UKM Lokus udah sampai mana aja? Ya internal kampus jalan, di Internal. luar juga jalan. Tapi mayoritas sama kita geraknya keluar sih. Selain di dalam kampus itu kan juga ada anak-anak LPM kan yang di fakultas seperti Pandawa Arjuna. Tapi kalau untuk keluar biasanya kita misalkan ada kegiatan kita kirim delegasi gitu ke LPM Tulungagung biasanya ada kita, terus ada di LPM Dinamika yang ada di Semarang. Di Salatiga. Salatiga. Oke, berarti relasinya antar kampus juga ya. Iya. Terus mungkin ada yang di luar antar kampus gitu Mbak, kayak komunitas atau mungkin kayak perusahaan-perusahaan ya, Solo Post, Trader Solo kayak gitu ada juga. Ibaratnya alumni pantau. Sebetulnya kalau komunitas itu ditujukannya bukan untuk ini ya, untuk mendukung proses redaksional sendiri ya, supaya untuk mengasah teman-teman lebih tajam atau bisa lebih mengenal apa istilahnya ya, mengeksplor dunia luar gitu. Misalnya ketika kemarin kita pelatihan di Sekrenya Ahmadiyah itu kan juga untuk melihat sebetulnya bagaimana isu-isu yang dianggap cukup sulit untuk dibicarakan di media konvensional itu bisa diangkat melalui media alternatif pers mahasiswa gitu. Jadi sebetulnya ketika melebarkan sayap, kita melebarkan ke banyak tempat sih Mbak, maksudnya nggak membatasi diri gitu untuk belajar baik ke teman-teman sesama LPM di luar kampus untuk menguatkan jaringan, karena kan memang kalau secara hukum pers kampus sendiri itu belum ada payung hukum yang sah, yang maksudnya yang kuat gitu loh. Kemudian ketika untuk komunitas ya selain menguatkan kerja-kerja kita, juga kita membantu mereka lah gitu. Kita saling mengkatrol satu sama lain. Terus kalau dari internal ya identitas kita sendiri sih sebagai bagian dari UIN gitu. Oke. Nah, tadi udah dibilangin program tahunannya tuh ada majalah juga ya Mbak ya. Terus selain pembuatan majalah, ada nggak sih event-event yang memang bisa merangkul teman-teman mahasiswa UIN nih? Kayak tadi udah pelatihan. Nah, kalau event tahunannya ada nggak di teman-teman Launching majalah itu launching. Biasanya kalau launching kayak gitu dibuatkan kayak model seminar atau booth biasa? Desember tahun lalu kita kan launching majalah yang merah ini. Kita bikin kayak semacam, nggak seminar sih, tapi kayak talk show kecil-kecilan, tapi yang maksudnya skalanya kecil tapi bisa saling komunikasinya bisa dengan flow-nya bisa lancar gitu loh, bisa enak. Nah itu kita lakuin itu, dan itu kita terbuka untuk umum baik itu di UIN maupun di luar UIN, karena isu kita salah satunya kan ngebahas tentang yang kemarin itu salah satunya kekerasan seksual. Itu kan cukup nggak skopnya itu nggak terbatas hanya di UIN gitu. Jadi kita butuh suara-suara lain dari luar kampus juga untuk mengamplifikasi urgensi kekerasan seksual di kampus. Itu sih Mbak. Nah, ini ada sedikit beberapa bahasan dari teman-teman di luar yang sering saya dengar, mungkin mewakili teman-teman juga ya. Kayaknya tuh
Lokus itu terdengarnya menakutkan gitu loh bagi teman-teman, apalagi teman-teman. Halo mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dan masyarakat Pucangan. Di sini aku lagi ada di Nisa Fashion. Buat teman-teman dan masyarakat Pucangan yang lagi nyari baju atau outfit untuk lebaran, bisa langsung join nih. Tempatnya strategis yo. Yuk kita masuk. Produk di Nisa Fashion itu sangat trendy banget teman-teman. Kayak yang lagi aku pegang nih, harganya cuma 40 ribuan aja. Ada gamis yang cuma 69 ribu aja. Ada bruklat, ada baju anak juga, ada baju koko juga, ada kerudung. Pokoknya banyak banget deh. Pokoknya di sini bisa dibilang komplit. Mukena juga ada. Terus harganya juga ya terjangkau banget nih bagi kita para kaum mahasiswa ya. Kalau misalkan mau punya baju lebaran tapi low budget, bisa banget nih langsung merapat aja ke Nisa Fashion, karena di sini Nisa Fashion tawarin diskon Ramadan sale yang mulai dari harga 25.000 bahkan 15.000 pun juga ada loh. Yuk buruan, nunggu apa lagi? Halo guys, aku udah milih beberapa item nih. Ini bahannya bagus, modelnya trendy-trendy, harganya pastinya murah banget dong. Buat kalian mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dan masyarakat sekitar Pucangan, yuk langsung aja kepoin di Instagramnya Nisa Fashion dan langsung masuk aja nih ke tokonya. Dijamin kalian bakal kalap deh. Dibungkus ya Mbak. Jangan lupa di Nisa Fashion. Ya memang ruang lingkupnya itu di dalam kampus ya, kayak organisasi-organisasi yang ada di dalam kampus, Tarmawa ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman Lokus sendiri nih menanggapinya seperti itu kayak gimana? Pernah nggak sih kayak dapet sodoran yang nggak enak dari teman-teman sekelasnya atau mungkin teman-teman sefakultasnya? Kira-kira gimana? Boleh dong diceritain. Mungkin kalau dari aku pribadi, pengalaman aku gini ya, mungkin teman-teman yang ada di kampus itu mungkin kurang aware atau kurang dapat edukasi informasi tentang ini namanya LPM gitu. Jadi sebenarnya ada mereka yang sudah paham, sudah tahu, oh ya ini tuh pes kampus, mereka bergerak di kejurnalistikan seperti itu. Namun ketika mungkin faktanya ketika kita wawancara ya, ketemu sama ada acara ini kita wawancara gitu, mungkin ada beberapa pihak itu yang kayak kenapa gitu, ini mau tanya-tanya apa, jadi mereka udah takut duluan gitu loh Mbak. Mungkin gak, kalau dari aku kayak gitu sih, jadi kita harus lebih apa ya, jalin-jalin komunikasi aja menurut aku kayak gitu. Oke, kalau dari Mbak Elsa nih. Kalau menurut aku Lokus tuh L-nya lucu ya. Jadi kayak L-nya lucu. Iya, L-nya lucu. Jadi kayak menurutku mungkin lebih ke ketakutan di awalnya sih. Dan karena memandang media itu sebagai sesuatu yang menyeramkan, padahal media kan juga punya peran kontrol. Tapi seringkali peran kontrol itu dipandang sebagai sesuatu yang akan menghabisi yang lain gitu. Padahal kan enggak gitu. Kontrol kan tujuannya untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tupoksinya masing-masing gitu. Sebenarnya ya, kalau aku juga menjalankan peran medianya gitu, dan yang lain silahkan lakukan kinerjanya dengan baik gitu. Kalau misalnya kinerjamu baik ya nggak akan dikritik keras-keras. Oke. Kita tim lucu. Jadi Lokus tuh L-nya lucu. Maksa harusnya. Tapi kalau misalkan itu kan dari tekanan, kalau misalkan wawancara ya, wawancara narasumber yang udah dituju. Nah, kira-kira ada nggak tekanan lain kayak pas tahu nih, misalnya tahu dari Mbak Elsa atau Mbak Rita gitu, wah anak Lokus loh gitu, misal kayak teman sekelas atau teman main, pernah nggak ada kayak sekat tersendiri kayak gitu Mbak? Segri. Gimana nih, kayaknya Mas Awan ini banget nih, kayaknya udah berpengalaman banget, boleh diceritain nggak Mas? Apalagi gap itu antar mahasiswa yang punya peran di badan eksekutif atau ormawa yang punya populis besar lah di kampus gitu. Pastinya ada gap kayak gitu ya, itu. Tapi nggak sampai maksudnya dijauhin atau beda circle gitu? Ya, kalau jauhin ya emang kita jauh sih. Aduh. Tapi kalau menurut aku pribadi sebetulnya jarak-jarak kayak gitu nggak perlu dipelihara sih. Kayak maksudnya ya sewajarnya aja. Kita kan juga menjalankan perannya masing-masing.
tetap pada tempatnya Mas. Yes, exactly. Ya, ini nanya-nanya udah hampir 6 tahun ya. Yep. Nah, kira-kira ada nggak nih Mbak alumni-alumni dari Locus yang emang udah masuk kayak apa ya, perusahaan mungkin, atau kayak solo post, rider solo, alumni-alumni Locus yang memang punya prestasi setelah keluar dari UKM Locus ataupun setelah keluar dari kampus tuh punya prestasi di luar yang bisa membanggakan atau bisa mendorong semangatnya teman-teman LPM Locus nih? Ada nggak? Kalau yang dia sampai jadi staff di perusahaan media mainstream itu belum ada. Belum Cuman ada. Kalau yang statusnya sebagai kontributor, itu banyak. Kayak misalnya Mbak Denis, tapi dia belum lulus sih. cuman demisioner. Nah itu dia kontributor di Monjok. Mojok. Mantap. Terus Mas Tohari, Aku nggak tahu dia nulis di beberapa web. Cuman dia lumayan aktif nulis gitu. Dan karyanya pun banyak yang udah menang di berbagai kompetisi. Ngomong-ngomong menang, kita kembali lagi nih ke LPM Locus. Selama 6 tahun ini LPM Locus udah pernah meraih beberapa prestasi belum? Entah dari internal, eksternal, atau mungkin personal dari Mas Mbaknya sendiri nih. Nah, ini kemarin yang Iya, Tahun 2020 itu Mbak Yuni belum lulus juga KPI. Dia ikut kompetisinya dari Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Nasional. Dia sampai juara 3. Dapat juara 3 di Pers Nasional Mahasiswa. Tepuk tangan dulu tuh mestinya. Yang tulisan, ada 2 tulisan di majalah kita tahun 2021 itu ngangkat tema soal ekologi. Yang pertama itu ngangkat soal PLTSA sama PTRUM. Itu kita rebut juara 1-2 kompetisi pers nasional di LPM. Ini harus jadi titik pijak buat teman-teman juga sih, karena prestasi itu bukan dilihat dari skill, cara dia ngomong ataupun apa ya, gerak tubuh, tapi juga bisa dari pemikiran teman-teman. Pemikiran kayak teman-teman LPM Locus ini kan mereka nggak gerak yang sampai kemarin kan ada yang dari olahraga, MMA, yang silat, nari juga, tapi bisa dibuktikan dari teman-teman LPM Locus bahwasannya berprestasi itu bukan harus dilihat secara fisik, tapi bisa diuji juga melalui pikirannya. Nah, itu yang perlu ditingkatkan mungkin ya untuk mahasiswa sekarang gitu. Jangan cuman kuliah dengerin tapi nggak tahu apa-apa. Nah, aku mau tanya lagi nih, Mbak. Awal mula Mbaknya ikut LPM Locus dan mulai srek lah di LPM Locus tuh, apakah udah punya passion kepenulisan dari SMA atau mungkin emang awalnya ikut-ikutan dulu lah, mungkin besok-besok aku udah bisa kalau misalkan masuk sini. Boleh diceritain nggak satu-satu? Kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada sama sekali malahan bayangan kejurnalistikan itu, karena dari SMA aku pun aktifnya malah di kayak OSIS atau pramuka seperti itu. Tapi waktu masuk ke UIN, salah satu waktu publikasi di PBAK aku menemukan kejurnalistikan di Locus. Sepertinya aku tertarik, ya coba-coba aja awalnya, lama-lama kok enak. Ya itu justifikasi karena dia keblasuk. Kalau dari Mbak Elsa nih, Kalau aku udah nggak aktif sih, masih ikut kegiatan kayak majalah sekolah itu dari SMP ke SMA. Terus jadi kan udah lumayan ya. Terus waktu aku maba, aku bingung mau ngapain karena kan produk COVID. iya Jadi sama kita nggak sama semua. nggak tahu mau ngapain. Akhirnya ya udah coba ikut. Waktu itu udah tertutup kan sebetulnya. Terus akhirnya ngikutin yang gelombang 2-nya Locus. And then waktu Desember diterima. Terus karena waktu itu kegiatan belum banyak karena masih adaptasi sama COVID kan. Akhirnya aku ikut yaitu ini pantau itu. Dan dari situ sebenarnya aku mulai berpikir memandang LPM ini sebenarnya ya bisa lah kalau diseriusin gitu. Terus akhirnya ya serius sampai sekarang. Ya nggak serius-serius amat sih ya. Kalau Mas Awan nih, Kalau saya emang suka baca buku, suka ngikutin berita, dan ya review-review pejabat sih. Dan itu yang diteruskan, kultur yang diteruskan di Locus. Dan sampai sekarang. Yes.
Oke, tadi kita udah bahas prestasi, udah bahas Mas Mbaknya nih sampai terpikat masuk ke Lokus kayak gimana. Nah, kira-kira kesan pesannya untuk LPM Lokus ke depannya tuh mau kayak gimana? Kalau dari aku tetap Wishnya. wishnya itu semoga LPM Lokus semakin berjaya ya, karena kita lihat Jaya-jaya terus. ya jaya sampai melambung ke udara. Jadi menurut aku kita tuh lebih kuatkan lagi terutama kekeluargaan kita. Dan menurut aku juga kita tidak perlu takut akan adanya guncangan-guncangan yang selama ini atau ke depannya mungkin ya, kita kan tidak akan pernah tahu untuk ke depannya akan seperti apa apabila kita melibatkan satu isu atau berita yang mungkin gitu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya untuk awak media, terutama mahasiswa. Benar kata Elsa tadi, kita harus lebih jalin lagi hubungan kita dengan komunitas-komunitas, mungkin juga dengan teman-teman sama Pesma gitu. Itu aja sih, Mbak. Kalau dari Mbak Elsa, Saya akan memberikan alternatif L di Lokusnya sebenarnya untuk liar ya. Jadi saya akan sebagai Pimret, aku berharapnya ke depannya Lokus itu bisa lebih mengeksplorasi banyak isu, karena ya peran media kan nggak terbatas. Jadi gimana caranya supaya pers mahasiswa itu nggak terkungkung sama term mahasiswanya gitu, bahwasanya pers mahasiswa juga bisa berkontribusi terhadap masyarakat secara general gitu. Makanya aku berharapnya bisa lebih banyak mengeksplorasi isu. Ke depannya sih tunggu aja ya. tunggu aja. Ya intinya bisa lebih nggak berada di menara gading yang tinggi gitu, supaya kita juga bisa turun ke masyarakat dan mau berkontribusi. Itu sih harapannya. Oke. Satu lagi deh Mas Awan. Nah, saya simpel aja sih, tetap waras dan melawan arus. Gih. Baik banget nih. Tadi udah di apa ya istilahnya yang pengen dituju nanti untuk LPM Lokus ke depannya nih. Nah, kira-kira nih Mbak, kan karena kita udah mau mendekati PBAK juga ya, target dari teman-teman Lokus sendiri mau menggait berapa mahasiswa? Biar sekalian kita promosi di sini. Sebenarnya itu ada proses open recruitment-nya ya, juga untuk masuk Lokus itu juga beberapa seleksi. Mungkin dari PSDM yang menginisiasikan open recruitment itu bisa menjelaskan dan promosi. Sekalian ini aja kayak mungkin kayak sistem opreknya, karena sistem oprek per UKM pun beda-beda. Iya, pasti. Nah, ada perbedaan atau tetap sama cuman ya ngumpulin data, screening, selesai, atau ada seleksi alam lainnya? Ya, pasti seleksi alam ada sih. Iya. Cuman ya alurnya tetap ya nggak jauh beda sama kayak lain. Administratif, diklat, ya PJTL tadi, magang. Magang. Yes. Magang nih kayak gimana? Magang tuh kan ada jeda waktu tuh. Oke. Dari PJTD sampai PJTL biasanya 3 atau 6 bulan. Nah selama waktu itu teman-teman yang baru gabung itu ya silahkan berproses, mulai kenalan sama banyak tulisan, banyak bacaan gitu. Nggak berat. Tapi berat banget. Tetap santai. Nggak berat tapi berat banget. Berat banget tapi tetap santuy. Oke, kira-kira targetnya nih Mas. Targetnya mau menggait berapa? Kalau gate berapa sebenarnya saya realistis dan nggak mau banyak orang juga sih. Yang penting jalan gitu. 15 orang itu saya rasa udah angka yang menurut saya Cukup 15. Tapi kalau mau lebih nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Ini bukan dalam artian kok kita menutup untuk mahasiswa lain, boleh kok yang belum ada dasar-dasar kejurnalistikan pun sangat terbuka kita, karena kan ada pelatihan dan PJTD. Misal selain pelatihan nih Mas Mbak, kalau misalkan kayak saya mahasiswa umum yang emang belum ikut UKM, terus juga belum paham terkait kejurnalistikan, saya juga bukan anak Lokus juga, misal mau main-main ke Sekreja Lokus, mau belajar-belajar sama Mbak Elsa atau Mas Awan atau Mbak Devi juga, kira-kira gimana nih, boleh atau enggak? Jangan Terbuka? Jangankan main, Mbak. forum sendiri sih. Ada forum juga, dibuatkan forum Iya. sendiri. Karena kan kita juga ada awak media itu sebagai partisipan mungkin yang ingin mengirimkan tulisannya atau ingin ikut liputan, itu boleh banget. Berarti teman-teman mahasiswa umum UN Raden Mas Said nih bisa ngirimin tulisannya ke
teman-teman Lopus? Boleh, sebenarnya boleh banget. Di redaksi ya nanti pasti akan ada seleksi dulu sih. Mungkin seleksinya itu dalam artian koreksi ya. Sebelum kita closingan nih Mbak, boleh dong diomongin, misal kita mau lihat tulisannya teman-teman Lopus, ada di mana aja nih situs webnya? Untuk teman-teman Raden Mas Said dan masyarakat umum ya khususnya, semua pun boleh silahkan main-main langsung ke sekre kita, ada di gedung Student Center lantai 2, atau teman-teman juga bisa menjelajahi akun Instagram kita di LPM Lopus, dan juga ada website di lpmlopus.com. Jadi teman-teman mahasiswa Una dan Mas Said, jangan lupa mampir-mampir nih lihat sosial medianya Lopus, kali aja tertarik kan ya, yang masih semester 2. Kayaknya masih ada semester 2 ya Teh? Semester 2 masih ada, mau ke semester 3 mungkin ada niat hati untuk masuk ke Lopus atau tertarik, bisa langsung hubungin mas mbaknya yang di depan kayak gini. Nah, kita berhubung waktu yang udah mepet juga, ya hitung-hitung ngabuburit siang ya Pak ya, walaupun ngabuburitnya agak keawalan. Kita cukupkan di sini aja Besti Gayang, kita kembali lagi di episode selanjutnya, yang pasti dengan narasumber-narasumber yang keren dan juga bisa memberikan informasi lebih lanjut terkait kampus kita sendiri. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti Gayang, yang see you.